Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, jumpa kembali dalam program Renungan Harian Singkat dari GPDI Berea Alam Sutra yang bertajuk Immanuel, itu saja cukup. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan tentang perasaan puas atau cukup melalui pertanyaan, apakah kita memiliki kepuasan dalam hidup ini? Jika ada, bertumpu atau bersumber pada apakah rasa puas kita? Apakah pada kekayaan, jabatan, atau posisi, atau apapun lah. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengisinya dengan sendiri. Dan kalau kita membaca dalam 1 Timotius 6 ayat 6, bahwa apabila ibadah kita disertai dengan rasa cukup atau puas, dalam artian puas atau cukup ini adalah kondisi kehidupan yang sempurna, di mana tidak diperlukan bantuan atau dukungan, kecukupan atas kebutuhan hidup, pikiran yang puas dengan keadaannya, maka akan memberi keuntungan besar. Mengapa demikian? Sebab menurut 2 Timotius 3 ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa dalam ibadah itu ada kekuatan. Ibadah artinya kita menghargai Allah, entahkah secara formil atau tidak ketika kita beribadah, karena di dalam ibadah yang kita lakukan, Allah hadir, hadiratnya dinyatakan. Oleh karena itu, rasa cukup adalah harta terbesar yang Allah berikan saat kita memuji atau memuliakan Dia dalam ibadah kita. Nah, saudara-saudara, jika kita bersedia jujur nih pada diri sendiri, saat ini begitu banyak orang dalam dunia, walaupun sudah memiliki banyak harta, jabatan tinggi, keluarga yang bahagia, tapi belum tentu memiliki rasa cukup atau puas. Tetapi bagi orang percaya, saat kita datang pada Tuhan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, maka rasa cukup akan kita dapatkan bila kita menerima Dia melebihi dari apa yang kita punyai. Seperti yang Daud katakan dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Haleluya. Hanya satu hal yang Daud minta kepada Tuhan, yaitu diam dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita bayangkan saat itu rumah Tuhan yang dimaksud itu bukanlah bangunan megah yang dibangun oleh Raja Salomo anaknya, tapi itu hanya sebuah tenda sederhana. Tetapi karena Tuhan ada di sana, Daud begitu merindukannya. Pakaian kebesaran, bahkan mahkota dia tanggalkan demi menyambut kedatangan tabut Tuhan. Dia rela memakai pakaian yang sederhana, baju efod, lalu menari-nari bagi Tuhan. Bahkan dia rela menanggalkan harga diri dan kebesarannya sebagai raja. Untuk apa? Demi melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, Raja Daud mengakui ada sukacita yang besar atau melimpah-limpah. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudara, tentu ada banyak alasan bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan.
atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Contohnya seperti seorang wanita Samaria yang bertemu Tuhan Yesus di tepi sumur. Dia mendapatkan kepuasan jiwa saat ia terima air kehidupan yang Yesus berikan kepadanya. Dunia menawarkan banyak kepuasan semu, tapi hanya pada Yesus saja kepuasan yang sejati kita temukan. Kadangkala dosa yang kita lakukan sepertinya dapat memuaskan kita. Ingat, sama seperti saat Raja Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi harus kita sadari bahwa kepuasan sesaat dalam melakukan dosa itu mengerjakan akibat yang kekal dalam diri kita, yaitu maut. Karena itu, kembalilah pada Tuhan, minta pembaharuan dari Dia. Mohonkan semangat, antusiasme dalam mengiring Tuhan, dan biarlah Roh-Nya memimpin hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita kembali pada sumber yang dapat memuaskan jiwa kita. Bukan harta kekayaan yang melimpah atau kedudukan yang tinggi, tapi Yesuslah sumber kepuasan dalam hidup ini. Karena itu saudara, mari tentukan pilihan. Apa yang ingin kita andalkan, apa yang ingin kita pegang dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan, mari jadikanlah Tuhan sebagai segala-galanya di dalam kehidupan kita. Biarlah Dia yang menjadi pemuas dahaga jiwa kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa ada begitu banyak tawaran yang diberikan oleh dunia untuk bisa memberikan kepuasan. Tetapi biarlah kami selalu ingat bahwa apa yang disodorkan oleh dunia itu semu, fana adanya. Tetapi biarlah Yesus saja yang menjadi sumber bahagia, sumber kepuasan, sumber rasa cukup bagi kami. Walaupun mungkin secara jasmani kami tidak memiliki apa-apa, tetapi biarlah Yesus menjadi harta yang berharga di dalam hidup kami. Tuhan, tilik pribadi kami masing-masing saat ini yang mendengarkan renungan firman-Mu, bila kekuatan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami selalu puas karena kami memiliki Yesus dalam hidup ini. Segala puji bagi-Mu Bapa, bersyukur untuk firman-Mu, mengalaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silahkan Bapak, Ibu, Saudara menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.